Inklusivitas buat saya bahwa setiap orang itu memiliki hak atau berhak untuk hidup sama seperti pada umumnya. Dari berbagai faktor ya, dari berbagai bidang ya, dari pekerjaan, dari fasilitas umum, dari kesempatan, mereka berhak loh mendapatkan, mencoba, dan punya pengalaman di dalam hal kehidupan sehari-hari, tanpa dibedakan. Ya, Precious One lahir waktu itu ketika kondisi saya yang sedang sibuk bekerja, tapi Tuhan izinkan saya sakit selama 2 bulan saya harus beristirahat, dan di 2 bulan itulah yang membuat saya merasa bahwa hidup saya tidak berguna. Saya merasa bahwa hidup saya tidak berarti, karena meskipun waktu itu saya punya anggota tubuh lengkap, tapi saya tidak punya kekuatan untuk melakukan pekerjaan. Dan saya percaya timbul pemikiran dan perasaan untuk bergaul dengan teman disabilitas waktu itu adalah datangnya dari Tuhan. Karena saya tidak pernah kepikiran sama sekali tentang itu, dan saya penasaran. Saya merasa bagaimana ya teman-teman disabilitas yang punya telinga, punya tangan, punya kaki, tapi tidak bisa dipakai. Perasaannya bagaimana? Singkat cerita, saya sembuh dan saya belajar bahasa isyarat. Dan waktu saya bertemu dengan orang tuli pertama, dia ngajak temannya juga sesama tuli, saya berkomunikasi dengan dia dan dia curhat. Mereka berkata bahwa saya sudah melamar ke beberapa tempat. Saya ingin sekali bekerja, tapi saya tidak pernah dipanggil karena saya tuli, saya tidak bisa mendengar. Waktu anak ini cerita, hati saya tergerak. Saya merasa bahwa di hadapan saya ada sosok pribadi yang diciptakan Tuhan sama berharganya seperti saya dan kalian semua, tapi kenapa tidak diberi kesempatan oleh masyarakat? Padahal anak ini bukan malas loh, dia pengen banget bekerja. Produk di Precious One memang diawali kan dari 2 produk, lalu berkembang dari kartu jepit rambut, lalu berkembang ke alat peraga. Alat peraga itu kayak papet jari gitu. Lalu berkembang lagi, dan memang alat peraga ini sendiri berkembang ya, itemnya banyak sekali, dari family, dari profesi, sampai cerita rakyat kita punya. Dan lalu berkembang lagi dari tas, dompet, dan ini pun dipecah lagi jadi banyak lagi gitu. Terus akhirnya kita bikin boneka kertas dari kertas yang digulung-gulung dan kemudian bisa jadi miniatur. Dan ini salah satu produk bestsellernya kami, di mana orang, kenapa bestseller? Karena bentuknya unik. Yang kedua bisa pesan khusus, artinya mengikuti si penerima boneka tersebut. Contoh hobinya atau profesinya seperti itu, dan menjadi sebuah hadiah yang unik ya, pengganti plakat seperti itu. Dan kemudian kita bikin baju. Kalau dulu kami memang ngejualnya tuh ke bahasanya istilahnya ya kayak ke pameran, terus tamu dateng gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi, akhirnya kemajuan penjualan sekarang kita dengan digital, dengan e-commerce, dan kemudian pameran juga tetap, kita juga ada di web kita juga, terus kita juga ada B2B, artinya banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan souvenir atau butuh produk khusus gitu, kami yang buat. Terus kita juga punya customer di Singapura dan Amerika. Mereka memang rutin memesan produk kami untuk kebutuhan usaha mereka atau souvenir buat usaha mereka. Mereka kalau bawa sampah, mereka akan menimbang langsung sampah mereka di timbangan depan, karena salah satu pilar di Precious One adalah lingkungan.
Jadi kita punya program menabung sampah. Nah, setelah itu mereka masukkan tas mereka ke loker, dan pada jam 8.25 mereka sudah otomatis berkumpul bersama, sudah ditentukan jadwal oleh supervisor. Mereka akan ada satu orang yang ditugaskan untuk memimpin doa bersama. Dan setelah itu kami sepakat mengeluarkan kalimat afirmasi setiap hari. Afirmasinya adalah semangat, bersyukur, dan bisa happy gitu ya. Lalu sama-sama dengan bahasa isyarat dan berkata bahwa saya bersyukur atas hidup saya dan saya harus bekerja dengan tanggung jawab. Setiap hari afirmasi itu diucapkan. Dan setelah itu mereka kembali bekerja, dan jam 10.30 mereka akan stretching bersama dipimpin oleh satu orang lagi. Dan sekitar 5 menit gitu ya, lalu mereka akan kembali bekerja lagi. Yuk saya ajak ketemu dengan salah satu pekerja di Precious One, namanya Ayat. Dia disabilitas fisik dan lagi jahit apa ya? Lagi jahit tas. Ini dari kain baduy, tenun baduy. Mas Ayat udah lama? Sudah lama, sudah 5 tahun. 5 tahun? Iya. Nah, di sini kita mau kenalan lagi sama satu pekerja Precious One. Nah, dia namanya Evi, dia yang buat boneka kertas. Nih, lucu kan? Semua dari kertas. Precious One ini memang kan dibuat tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran ya buat teman-teman disabilitas. Jadi senang banget ketika mereka bisa bergabung di kami, karena dulunya mereka nggak punya pekerjaan, mereka nggak punya pengharapan, mereka nggak punya kegiatan yang positif. Ketika mereka bergabung dengan kami, mereka bisa punya penghasilan, mereka punya harapan hidup, mereka punya kegiatan yang positif, dan hidup mereka berubah. Ada yang di antara mereka menjadi tulang punggung keluarga, bahkan ada yang mereka dulunya ya nggak punya motor, akhirnya mereka bisa nabung dan punya motor sendiri, dan itu sebuah kebanggaan buat mereka. Dan tentunya mereka juga ada yang bisa jalan-jalan ke luar negeri sendiri. Hebat ya, jadi salut banget dengan semangat mereka, itu membuktikan bahwa ternyata teman-teman disabilitas itu juga punya cita-cita loh, dan punya harapan dan punya mimpi. Waktu kami membuat Precious One ini dengan produk karya teman disabilitas, masyarakat juga banyak yang berpikir apakah bisa karya teman disabilitas itu bagus gitu ya. Mereka punya pengalaman membeli karena belas kasihan, dan itu semua tidak bisa disalahkan karena itu sudah terpola puluhan tahun. Dan di situ saya belajar di Precious One ini, membangun Precious One, saya belajar ketika kekhawatiran masyarakat tentang beberapa hal terhadap karya disabilitas, jadi kami ubah. Jadi kalau mereka berpikir tidak bagus, kami buatnya harus yang bagus. Kalau mereka berpikir tidak bisa produksi banyak, kami bisa loh, karena kami punya tim gitu ya. Lalu produknya tidak inovatif, kami buat aneka produk yang inovatif, yang kadang konsumen sampai datang dan mereka memuji, kok bisa sih gitu. Buat para pejuang UMKM, yuk kita sama-sama menciptakan lingkungan kerja yang positif dan tentunya juga inklusi. Saya juga pengen mengajak para pejuang UMKM untuk bisa juga yang belum melibatkan teman disabilitas, mengajak mereka juga untuk bergabung di usaha kalian supaya terbangun lingkungan inklusi dan bisa menjadi support, memberi semangat untuk rekan-rekan yang lainnya.